Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas telur merpati. Seperti yang kita ketahui bahwa telur merpati itu merupakan sel telur atau ovum ya, yang tumbuh dari sel induk atau ognium ya. Ognium ini itu berada di dalam indang telur atau ovarium. Untuk telur merpati atau telur ayam, sahabat semua, bagi para peternak itu disediakan untuk bahan makanan ya. Karena telur ini salah satu sumber protein hewani yang memiliki kandungan berbagai macam kandungan ya, diantaranya adalah asam amino yang paling lengkap dibandingkan bahan makanan yang lain seperti tahu, tempe, daging, terusan ayam gitu ya. Dari beberapa penelitian, kandungan daripada telur itu, baik telur burung ataupun telur ayam, sahabat semua, terdiri dari 3 bagian utama ya. Yang pertama adalah putih telur atau albumen, itu bobotnya adalah 58% dari keseluruhannya. Yang kedua adalah kulit telur atau egg cell dengan bobot sekitar 11% ya. Untuk yang ketiga, bagian ketiga adalah kuning telur atau yolk ya, dengan bobot 31%. Ketiga kandungan ini, sahabat semua, biasanya akan berubah-ubah ya, tergantung dari asupan ramsum yang dikonsumsi oleh burung itu sendiri atau dikonsumsi oleh ayam gitu ya. Nah, selain daripada itu, yang mempengaruhi dari persentase ketiga komponen tadi, sahabat semua, tergantung juga dari jenis burung itu, varietas gitu ya, suhu lingkungan, serta laju daripada produksi gitu ya. Nah, untuk kandungan daripada telur itu diantaranya, sahabat semua, ada karbohidrat dengan presentasi 0,9%, terusan lemak 11,2%, ada juga air 73,7%, dan protein 12,9%. Untuk lemak, biasanya sahabat semua, para peneliti mengatakan itu hampir semuanya terdapat pada kuning telur, itu mencapai 32% ya. Sedangkan pada putih telur, kandungan lemaknya itu sangat sedikit daripada kuning telurnya. Selain daripada itu, kandungan daripada telur ini, sahabat semua, mengandung juga beberapa vitamin ya, diantaranya vitamin B kompleks, vitamin D, serta zat besi dan fosfor. Nah, untuk telur merpati ini, sahabat semua, banyak yang mengatakan sangat penting sekali dikonsumsi oleh anak ya. Karena di samping untuk meningkatkan pertumbuhan tubuh pada anak-anak juga, telur merpati ini pun dipercaya, sahabat semua, bisa menurunkan panas ya pada anak-anak. Untuk proses pembentukan telur, sahabat semua, itu dimulai dengan terbentuknya ovum di dalam ovarium. Ovum yang telah matang itu biasanya dilepaskan oleh ovarium dan ditangkap oleh infundibulum. Terus dari kuning telurnya itu akan berada di bagian ini selama 15-30 menit ya, tanpa adanya penambahan unsur lain. Nah, untuk tahapan selanjutnya, sahabat semua, jadi kuning telur ini akan masuk ke bagian magnum dan putih telur diekspresikan gitu ya. Untuk proses yang ini, sahabat semua, itu kisaran di 3 jam. Selanjutnya, sahabat semua, si telur itu akan masuk ke bagian istumus ya, dan dibungkus, sahabat semua, oleh membran sel. Untuk proses ini biasanya membutuhkan sekitar 1,5 jam. Untuk proses selanjutnya, sahabat semua, setelah membran sel terbentuk, kemudian masuk ke dalam uterus dan terjadi pembentukan kerabang telur. Nah, untuk proses ini memerlukan waktu sekitar 20-21 jam ya, atau kurang lebih 1 hari. Telur yang sudah terbungkus oleh kerabang, kemudian itu akan masuk ke dalam vagina dan dikeluarkan melalui kloaka ya. Jadi untuk proses pembentukan telur ini bisa membutuhkan waktu kurang lebih 25-26 jam atau 1 harian lebih ya. Nah, sahabat semua, lanjut ke struktur telur. Jadi untuk pertumbuhan dan pembentukan telur itu akan dimulai dari pembentukan kuning telur atau kita namakan dengan yolk ya, dalam ovarium si betina gitu ya. Jadi untuk kuning telur ini itu akan dilapisi oleh lapisan yang terbuat dari zat fosfoprotein atau vitelin. Ini berfungsi sebagai bagian pengamanan pertama kuning telur. Tepat di bagian atas ujung dan di bawah
bulatan kuning telur itu, sahabat semua, terdapat itu tambang penyeimbang ya, yang disebut dengan kalaza. Nah, kalaza ini berfungsi agar kuning telur itu dapat tepat, sahabat semua, berada di tengah-tengah lapisan albumin atau putih telur gitu ya. Lanjut ke kerabang telur, sahabat semua, atau cangkang telurnya ya. Jadi kerabang telur atau cangkang telur ini merupakan pelindung yang utama di bagian telur itu, yang terdiri, sahabat semua, dari kalsium karbonat dan memiliki kurang lebih 6.000 sampai 8.000 pori-pori kantung udara atau sel. Nah, itu terletak di ujung telur yang tumpul di antara bagian membran luar atau yang kita sebut dengan outer cell. Dan ada pula, sahabat semua, membran yang ada di dalam atau inner cell kerabang ya. Dan di dalam telur juga ada yang namanya, sahabat semua, kantung udara ya. Itu terbentuk, sahabat semua, kantung udara ini akibat perbedaan suhu pada saat proses peneluran. Kerabang telur, sahabat semua, mengandung pigmen warna ya, yaitu disebabkan oleh pigmentasi ketika telur itu berada di uterus. Terus untuk warna telur itu bervariasi ya, tergantung dari bibit dan strain gitu ya. Kalau di ayam itu kan ada yang putih, ada yang coklat. Kalau di merpati itu putih ya pada umumnya. Lanjut, sahabat semua, kepada susut berat telur ya. Jadi untuk berat telur itu berkaitan atau dipengaruhi dari beberapa faktor ya. Jadi daripada faktor umur ayam, suhu daripada lingkungan gitu, itu mempengaruhi ya susut daripada berat telur. Strain atau breed, kandungan nutrisi dalam ransum juga ya. Terus bobot tubuh daripada unggas atau merpati, sahabat semua, itu bisa susutnya akan berbeda-beda gitu ya. Jadi untuk rata-rata misalkan di ayam ya, bobot telur itu adalah 57,9 gram. Nah, berat telur ini bisa dikelompokkan menjadi 3 kategori ya. Kalau di unggas ya, terutama di ayam contohnya, sahabat semua. Jadi ada yang ukuran besar itu 6 sampai 60 gram ya. Ada yang ukuran kecil di 50 gram. Terus untuk ukuran sedang ada di 50 gram. Nah, kalau untuk telur ayam, sahabat semua, itu dipengaruhi juga terhadap nilai jual dan minat konsumen ya terhadap telur itu. Kalau misalkan di pasar itu cenderung sahabat semua memilih telur yang kecil, karena nanti kalau di kilo itu akan lebih banyak ya. Namun sahabat semua, ada juga yang memilih telur yang pingin besar-besar, itu tergantung dari pada konsumennya ya, yang pingin telur yang kecil atau yang besar. Tapi kalau misalkan penjual dibeli, biasanya itu kan kalau di pasar itu dibungkus ya, jadi per butir biasanya jual di warung-warung gitu ya. Kalau di pasar kan di berat per kilo ya, tapi kalau untuk di warung-warung kecil itu biasanya dijual per butir gitu.